Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita masuk ke pertemuan 12. Kita akan membahas materi mengenai mesin Turing. Adapun nantinya materi yang akan dibahas yaitu spesifikasi dari mesin Turing dan mekanisme kinerja mesin Turing. Oke, jadi pertama spesifikasi mesin Turing. Pada mesin Turing, memori itu akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan, berupa sel-sel penyimpanan tunggal di mana pita tersebut tidak memiliki sel pertama dan terakhir. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai PDA. PDA itu berupa stack atau tumpukan. Jadi stack yang terdapat pada PDA memiliki keterbatasan kemampuan akses. Jadi kita hanya dapat mengakses data yang ada pada top stack-nya atau pada tumpukan teratasnya. Untuk mengakses bagian yang lebih rendah atau yang ada di bagian bawah, itu harus memindahkan bagian atasnya terlebih dahulu dengan operasi pop. Baru kita bisa akses ke bagian yang lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan bagian paling atas itu hilang karena kita harus pindahkan dulu. Nah, permasalahan PDA tersebut bukan lagi keterbatasan memori. PDA memorinya sudah tidak terbatas, tetapi permasalahan dari PDA tersebut adalah bagaimana memori tersebut diorganisasikan. Nah, mesin Turing di sini memiliki kemampuan lebih tinggi daripada FSA maupun PDA dari segi akses dan komponen-komponennya. Kemudian di mesin Turing ini terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang sedang diakses. Head ini dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita, sekaligus dapat melakukan penulisan dan mengubah isi pita. Jadi tidak hanya membaca input, tapi bisa sekaligus melakukan penulisan dan mengubah isi pita tersebut. Jadi intinya kalau PDA itu berupa stack, kalau mesin Turing ini berupa pita atau yang biasa kita kenal sebagai deretan gitu. Nah, kalau kemarin PDA itu adalah last in first out, jadi yang terakhir kali datang atau yang terakhir kali masuk, dia yang pertama keluar. Nah, karena mesin Turing ini berupa deretan, maka dia first in first out, jadi semacam antrian. Yang pertama kali masuk dia bisa pertama kali keluar, dan pengaksesannya bisa lebih luas, jadi nggak harus dari yang paling atas saja gitu. Oke, kita masuk ke tupel-tupel pada mesin Turing. Jadi kurang lebih ada 7 tupel pada mesin Turing. Yang pertama ini kita sudah kenal ya semuanya. Ada key, himpunan state, lalu ada simbol himpunan input, lalu di sini ada simbol pada pita. Nah, kalau kemarin di PDA ini adalah elemen stake, kalau di mesin Turing ini adalah elemen untuk si pitanya. Kemudian ada fungsi transisi, ada state awal, state akhir, kemudian di sini ada blank. Nama simbolnya blank karena dia simbol untuk simbol kosong gitu. Jadi simbol kosong atau blank pada mesin Turing disimbolkan seperti ini. Jadi huruf B yang dicoret itu untuk simbol blank. Kemudian mekanisme kinerja mesin Turing. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui state-nya Q1, Q2, kemudian inputannya AB, kemudian ada elemen A, B, dan blank. Kemudian final state-nya di Q2, state awalnya di Q1. Di sini ada transisi Q1, A sama dengan Q1, A, R. Nah, pembacaan transisi ini, nah ini harus diperhatikan. Cara membaca transisinya adalah pada state Q1
pada state Q1, head itu kan tadi yang menunjuk ya. Jadi istilahnya kondisi saat ini tuh menunjuk kemana gitu. Jadi pada saat state Q1, head menunjuk A. Sama dengan ini menjadi Q1. Jadi dari Q1 keadaannya tetap menjadi Q1, kemudian pada saat Q1 menunjuk A, keadaannya menjadi tetap Q1 dan tetap A. Lalu di sini ada pergerakan, karena head tadi bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, pergerakan di sini kalau R, maka dia ke kanan. Jadi ingat aja bahasa Inggris ya, right and left. Gitu. Jadi kalau R itu right, ke kanan, kalau L itu left, ke kiri. Gitu. Jadi kalau di sini Q1AR, maka kondisi yang sebelumnya berubah menjadi state-nya Q1, kemudian head-nya menuliskan A, lalu bergerak ke kanan. Gitu. Jadi pada saat kondisi Q1A menjadi Q1 lalu dituliskan A, bergerak ke kanan. Begitu juga dengan ini. Kalau dia Q1B, maka state-nya tetap menjadi Q1, kemudian yang tadinya B berubah menjadi A. Jadi tadinya B berubah menjadi A, bergerak ke kanan. Begitu juga ini, Q1 blank, jika Q1 menunjuk kepada blank, menjadi Q2, jadi Q1-nya berubah menjadi Q2, lalu dia menuliskan blank dan bergerak ke kiri, left. Gitu. Jadi ini cara membaca transisinya. Jadi sebenarnya transisi di sini ada 3. 1, 2, 3. Nah, transisi ini didapatnya dari mana? Dari soalnya sudah ada. Gitu. Jadi ini cara pembacaannya saja supaya kalian lebih paham. Jadi transisi pada soal ini ada 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang soalnya adalah buatlah kinerja mesin Turing untuk membaca A, B, B, A, A. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita harus buat pita terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita buat pita yang dikotak-kotakan. Nah, untuk membuat pita di mesin Turing, itu kita harus sesuai dengan soalnya. Soalnya diminta membaca A, B, B, A, A. Maka kita buat pitanya A, B, B, A, A. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan di depan pita itu harus diberikan kotak kosong, di belakang pita juga diberikan kotak kosong. Terserah mau 1 atau 2. Gitu. Jadi yang penting di depannya ada kotak kosong, di belakang pun juga ada kotak kosong. Jadi nggak full semua A, B, B, A, A, tapi di depannya dikasih space, kotak kosong atau pita kosong, di belakang juga dikasih space, pita kosong. Oke, sekarang kita mulai dari yang awal. Nah, kalau untuk memulai awalan, kita kembali lagi ke soal. State awalnya adalah Q1. Jadi untuk langkah 1 ini tergantung soal. State awalnya berapa? Kalau state awalnya Q3 misal, berarti kita mulai dari Q3. Karena ini state awalnya adalah Q1 dan inputan yang dibaca pertama adalah A, membaca A, B, B, A, A, maka kita mulai dari paling depan. Q1, A. Jadi tahu ya, Q1 ini didapat dari state awal, A ini adalah inputan awalnya atau pita pertamanya. Gitu. Jadi Q1A kita lihat di soal, transisi Q1A menghasilkan Q1AR. Nah, ini nanti di langkah kedua, maka dia tetap Q1, lalu di sini tetap A, dari yang A menjadi A, dari Q1 menjadi Q1, tetap, hanya saja tanda panah ini adalah head. Jadi tanda panah ini menunjukkan kondisi sekarang nih sedang ada di sini. Nah, head ini kan tadi bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, maka nantinya head ini akan bergerak ke kanan.
di langkah 2. Nah, ini langkah 2. Jadi, langkah 2 ini Q1B karena dia bergerak ke kanan. A di sini tetap. Jadi A di sini tetap tidak ada perubahan. A di sini tetap tidak ada perubahan, dia hanya bergerak ke kanan saja. Maka di langkah kedua dia bergerak ke kanan. Karena dia bergerak ke kanan, Q1 menunjuk B, maka kita tulis Q1 menunjuk B. Transisinya ini hasil dari soal ya. Hasil di soalnya Q1AR. Nah, nanti B di sini berubah menjadi A. Jadi, karena di sini B berubah menjadi A, lalu dia bergerak ke kanan. Jadi, perhatikan ya, perubahannya itu ada di sini. Perubahannya ada di sini. Jadi, B berubah menjadi A, kemudian bergerak ke kanan. Kita lihat di langkah 3. Nah, yang tadinya B berubah menjadi A, lalu dia bergerak ke kanan. State-nya tetap Q1. Oke, di langkah 3, Q1 menunjuk B, karena tadi dia bergerak ke kanan. Dari sini bergerak ke kanan, maka di langkah 3 nanti Q1 menunjuk B. Nah, ini langkah 3-nya. Q1 menunjuk B, hasilnya Q1AR. Maka B di sini berubah menjadi A, lalu bergerak ke kanan. Nah, dia berubah menjadi A yang ketiga, lalu bergerak ke kanan. Nah, sekarang Q1 menunjuk A. Q1A hasilnya adalah Q1AR. Hasil di sini didapat dari mana? Dari soal. Q1A hasilnya Q1AR. Maka A di sini tetap tidak ada perubahan, state-nya pun juga tidak ada perubahan, dia hanya berpindah ke kanan. Di langkah 5 dia pindah ke kanan. A-nya tetap. Maka sekarang langkah kelima, Q1 menunjuk A. Hasilnya adalah Q1AR. Nah, sekarang di langkah ke-6 tidak ada perubahan baik elemen kita maupun state-nya. Dia hanya bergerak ke kanan. Nah, pada saat dia bergerak ke kanan, di sini kan tadi awalnya kosong. Kalau dia kosong, maka kita kasih B yang dicoret. Ini menunjukkan bahwa di sini blank atau kosong. Nah, kalau dia blank, maka Q1 menunjuk kepada blank. Hasilnya adalah Q2 blank L. Didapatnya dari mana? Didapatnya dari soal. Mana tadi soal? Nih. Sorry, ini harusnya ya Q1 blank sama dengan Q2 blank L. Jadi transisi Q1 blank hasilnya adalah Q2 blank L. Kita balik lagi ke langkah yang ke-6 tadi. Nah, Q1 blank hasilnya adalah Q2 blank L, maka dia tetap blank, jadi tetap Q1-nya berubah menjadi Q2, elemennya tetap blank, dan dia bergerak ke kiri. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dia bergerak ke kiri, dia bergerak ke kiri, state-nya berubah dari tadi Q1 menjadi Q2, lalu dia bergerak ke kiri. Blank di sini tetap, tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita lihat di soal lagi. Di soal Q2A, kita lihat transisi Q2A pada soal. Nah, di sini Q2A tidak ada transisi yang diketahui di soal, maka bisa disimpulkan transisi Q2A tidak ada. Nah, tidak ada transisi lagi dari state Q2, maka mesin Turing berhenti atau yang disebut sebagai halt state. Maka Q2 ini disebut sebagai halt state. Jadi dia berhenti karena sudah tidak ada transisi lagi di
diketahuinya dari mana? Dari soal. Maka transisi Q2A tidak ada. Kalau tidak ada, maka sudah berhenti. Karena dia berakhir di Q2 yang merupakan final state, maka string A, B, B, A diterima karena dia sesuai dengan yang diketahui di soal. Di soal tadi final state-nya adalah Q2 dan pada saat kita membaca input A, B, B, A berhentinya di Q2 juga, maka inputan tersebut diterima. Jadi kuncinya kalau membuat pita ini dia harus sejajar. Jadi misalnya nggak boleh nih nanti misalnya langkah kedua kalian buat di bawahnya kotak pertamanya di sini, kotak keduanya di sini, kotak ketiganya di sini, kotak keempat di sini. Nah, dia nggak sejajar. Itu takutnya nanti pusing karena dia kan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri gitu ya. Jadi diusahakan sejajar. Kotak pertama sejajar dengan kotak selanjutnya yang pertama, lalu kotak yang kedua sejajar dengan pita selanjutnya, kotak ketiga sejajar dengan pita selanjutnya, kotak keempat sejajar, begitu juga seterusnya. Dia usahakan harus sejajar. Supaya apa? Supaya bisa terlihat pergerakannya ke kanan dan ke kiri, lalu terlihat juga mana yang tadi berubah, mana yang tidak. Karena kalau dia nggak sejajar, takutnya nanti misal kotak kedua ini sejajarnya sama kotak ke satu. Nah, itu kan akan bikin bingung nanti pada saat mengerjakan soalnya. Jadi, kuncinya adalah usahakan saat membuat pita itu langkah demi langkahnya sejajar. Maksudnya sejajar adalah ukuran pitanya tiap kotaknya ini usahakan sama di tiap langkahnya. Jadi ukurannya itu usahakan sama. Supaya apa? Supaya yang tadi tidak bingung saat mengerjakan soalnya. Oke, itu saja materi untuk pertemuan 12 kali ini mengenai mesin Turing. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.